Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh sebagai pemain Persib saat ini mungkin bukan hanya tantangan di atas lapangan hijau saja gitu ya, menghadapi beberapa pekan yang krusial di bulan ini, yang mana menurut Bojan Hodak juga laga-laga neraka gitu ya di bulan Desember ini. Nah, bukan hanya tantangan di atas lapangan, tapi di luar lapangan pun mengenai apa? Mengenai rumors dan juga beberapa gosip-gosip lah gitu ya mengenai beberapa pemain Persib, baik yang in atau yang out atau yang mungkin ada yang dipinjamkan juga. Nah, ini memang tidak menutup mata, kita juga tidak menutup telinga mendengar kanan, mendengar kiri, tapi apakah benar atau tidak? Nah, ini namanya rumors, ya tetaplah rumors gitu, yang memang menjadi bagian dari sepak bola. Apalagi di era modern ini, Persib Bandung itu pasti penuh dengan rumors dan juga ya gosip sepak bolanya gitu ya mengenai pemain. Nah, ini juga setelah ada yang rame kemarin Joy Pelupesi gitu ya, sekarang ada satu nama lagi pemain yang memang sempat diincar di awal musim kabarnya, yaitu Sirus Margono, teman-teman. Nah, Sirus Margono ini kan berposisi sebagai penjaga gawang. Lalu apakah memang Adam Priestback yang beberapa hari ini dikabarkan akan dicoret karena memang tidak mendapatkan tempat reguler di Persib Bandung karena kalah dengan Teja Pakualam gitu ya. Sebetulnya bukan kalah, mungkin Bojan punya pertimbangan sendiri kenapa menurunkan Teja Pakualam terus gitu ya. Intinya mah ya jarang ada menit bermain untuk Adam Priestback. Nah, ini yang menjadikan tanda tanya sebetulnya sama teman-teman kita juga gitu ya. Kalau memang Teja bagus di liga, ya udah kasih kesempatan Adam di ACL, tapi ternyata ya mungkin ada permasalahan sendiri di Bojan Hodak, atau ya memang Bojan punya pandangan wah ada sesuatu mungkin ya, tapi ya sudah, kita tidak memperdalam masalah itu mah urusan tim pelatih. Tapi ya Sirus Margono ini kalau dinilai apakah memungkinkan atau tidak, memungkinkan teman-teman ke Persib Bandung gitu ya. Jadi ya clue terakhir yang kita terima atau kita sama-sama tahu kemarin, per 1 Desember 2025 Sirus Margono memutuskan kontraknya atau berpisah secara baik-baik dengan klub Kosovo atau klub papan atas atau ya kasta pertamanya Liga Kosovo gitu ya. Jadi untuk Sirus Margono ini sebetulnya masih punya kontrak itu sampai dengan 2027 karena baru menandatangani kontrak tuh di bulan Januari 2025 ini gitu ya, di awal bulan Januari 2025. Jadi sampai dengan 2027. Tapi ya kemarin per 1 Desember entah ada apa memutuskan berpisah dengan klubnya, dan memang baik-baik katanya klubnya oke, mau melepas, dan juga Sirus Margononya juga mau gitu ya berpisah juga dengan baik-baik. Jadi status Sirus Margono saat ini free transfer. Nah, apa kata Sirus Margono? Jadi Sirus mengatakan ya terima kasih katanya untuk tim yang memang sejauh ini sudah saya bela, katanya itu juga statistiknya juga bagus gitu ya. Sirus Margono sangat banyak melakukan save di klubnya saat kemarin gitu ya, sebelum putus kontrak. Dan juga yang paling penting, Sirus Margono lebih banyak melakukan clean sheet, teman-teman. Jadi dengan klubnya ini Sirus Margono banyak banget clean sheetnya. Jadi memang bermain reguler juga sebagai pilihan utama juga, sehingga ya kenapa tiba-tiba memutuskan keluar gitu ya, padahal dia ya kepake gitu ya, dia juga bagus. Namun ya memang entah ada apa, 1 Desember kemarin mereka Sirus dan klubnya memutuskan berpisah. Nah, apakah memang ada kemungkinan di Persib Bandung untuk menggantikan Adam Priestback? Yuk kita coba cari benang birunya, teman-teman. Kita tidak mengatakan
akan menggantikan Adam atau tidak, kita coba cari kemungkinannya saja gitu ya. Makanya ya ini mah masih wajar lah, tahap-tahap wajar, tapi dan dengan data dan fakta gitu ya, bukan hanya ya sekedar wah ini katanya mau ini, katanya mau itu, tapi kita coba compare dulu apa sih yang menyebabkan Cyrus Margono dikaitkan dengan Persib Bandung. Yang pertama teman-teman, Adam Prisbeck tentu di sini usianya masih muda juga, 25 tahun, dan dia juga tingginya hampir sama dengan Cyrus Margono, 190-an. Lalu juga dari capsnya juga mungkin ya kalau melihat gitu ya, melihat CV dari Adam Prisbeck ini memang kalau di Eropa ya tenang gitu ya, pemain-pemain Eropa ini ketenangannya oke lah gitu ya, tapi ya masih kalah bersaing dengan Teja. Kenapa gitu ya? Nah ini kita lagi nyari kenapanya ini. Awal musim ternyata ada larangan ban gitu ya dari FIFA, tidak boleh memainkan Adam Prisbeck. Lalu yang kedua, belum pernah main tiba-tiba cedera dan lain sebagainya. Jadi ya ini kita lagi nyari kenapanya. Mungkin ya Bojan punya penilaian sendiri. Lalu kita coba bandingkan dengan Cyrus Margono. Cyrus Margono bisa jadi menggantikan Adam Prisbeck. Kenapa? Ya ini mungkin Adam Prisbeck akan digantikan kuota asing dengan posisi lain. Ingat teman-teman, kita harus objektif gitu ya. Jadi mungkin kalau memang Bojan mengambil atau Persib mengambil Cyrus Margono, otomatis menjadi pelapis yang pas buat Teja. Jadi ada saingan nih, Teja juga tidak di zona nyaman terus gitu ya, karena ya dengan Adam Prisbeck walaupun kiper asing tapi kan kalah pamor ya, buat apa gitu ya. Kalau memang head to headnya menjanjikan dua penjaga gawang ini, baik yang pemain lokal tapi rasa asing kan kalau Cyrus Margono gitu ya. Jadi memang ini pesaing berat Teja kalau memang betul ke Persib Bandung. Dan ini pun untuk Cyrus Margono bisa jadi yang menggantikan Adam Prisbeck ini untuk diganti tukar slot pemain asing lah. Jadi Bojan ingin menambah pemain asing di sektor lainnya sehingga bisa saja menggait Cyrus Margono, itu yang pertama. Lalu yang kedua, tinggi badan sama-sama 190 cm lebih gitu ya, jadi sama-sama tinggi. Lalu yang kedua, harga pun nggak jauh beda, walaupun lebih mahal Cyrus Margono, tapi itu masih di bawah pemain lokal Persib Bandung malah gitu ya. Walaupun ya sekarang di market value Cyrus Margono sekitar 2,17 M, jadi ya masih oke lah kalau buat Persib Bandung mah gitu ya. Apalagi sekarang free transfer, wah ini lebih gampang lagi gitu ya. Lalu juga dari mulai Bojan menyukai dari musim lalu ada Kevin Ray Mendoza, itu bisa build up gitu ya. Cyrus Margono ini bagus build upnya di klub sebelumnya teman-teman, makanya dia clean sheet, dia bisa build up juga, dia juga bisa membangun serangan memang dari belakang gitu ya, dan juga ya bagus savingnya. Nah ini menjadi komplit lah gitu ya, paket hemat kalau kita udah free transfer. Dia bisa build up gitu, dia bisa saving bolanya juga bagus dan lain sebagainya. Jadi ya ini kapan lagi gitu ya dapat pemain yang mungkin bisa kita dapatkan secara gratis, walaupun belum masuk timnas. Tapi Cyrus Margono kenapa memutuskan menjadi warga negara Indonesia dengan jalur waktu itu di diaspora gitu ya. Jadi Cyrus ini kan mempunyai ayah dari Bali, walaupun katanya besarnya di Surabaya, tapi ya dia memang lahirnya di Amerika, tapi punya darah dari Bali teman-teman. Ibunya dari Iran. Nah ini sebetulnya Cyrus ini mempunyai bisa milih nih 3 warga negara, mau jadi warga negara Amerika, warga negara Iran, atau warga negara Indonesia. Akhirnya Cyrus memilih warga negara Indonesia karena ingin banget membela timnas Indonesia, tapi belum dikasih kesempatan nih sama Sintayong, sama Patrick Kluivert kemarin juga, karena saingannya mungkin cukup berat ya. Ada Emil juga di situ, lalu ada Martin Paes. Nah ini mungkin ya untuk
Sirus bisa bermain di Liga 1 semakin dekat dengan timnas Indonesia, bisa jadi karena Persib saat ini sedang mengumpulkan pemain-pemain diaspora untuk mengejar prestasi pertama, yang keduanya mengejar bisnis tentu saja gitu ya, karena mendekati awal tahun Persib akan launching sesuatu gitu ya, jadi ya kita tunggu sajalah kalau memang jadi, wah ini berarti ada satu slot asing yang tambahan di putaran kedua nanti teman-teman gitu. Jadi ya mungkin kita juga harap-harap boleh lah gitu ya, karena ya tidak ada yang salah gitu Sirus Margono sekarang tidak punya klub gitu ya, tiba-tiba kemarin memutuskan kontraknya walaupun berpisah baik-baik, tapi ya kita tunggulah nanti bagaimana di putaran kedua. Makin seru, sudah ada 2 nama, berarti ya ada Joy Pelupesi dan juga ada Sirus Margono. Siapa lagi yang mau kita bahas, kita cari benang birunya teman-teman sama-sama biar kita punya pandangan sisi yang lain gitu ya. Kalau memang sekarang ya kan tidak asal nyebut aja misalkan waduh si ini ke sini, si ini ke Persib, tapi harus ada apa ya maknanya gitu, apakah benar atau tidak. Jadi kita juga bisa nimbang-nimbang wah cocok atau tidak nih kalau ke Persib gitu ya, dari segi harga, segi kemampuan, skill dan lain sebagainya. Itu mungkin teman-teman. Lalu juga ada beberapa pertanyaan, kita bahas saja gitu ya. Dari mulai pertanyaan yang pertama, Kang, ari jatah kaos tim jersey Persib pamain teh sabra hiji tiap musimna. Nah ini kalau nggak salah sudah saya balas gitu ya di komenan di video yang mana, yang tadi siang berarti ya. Ini yang nanya sepatu pemain bukan nih, kan sebelumnya ada pertanyaan kalau sepatu pemain Persib itu beli sendiri atau dikasih sama Persib gitu ya, sama tim. Nah kita kan udah jawab. Nah ini nanya lagi jatah kaos tim jersey Persib berapa. Yang saya tahu teman-teman itu satu model itu dikasih 2 gitu ya, satu model satu pemain, misalkan yang away dikasih 2 pasang, yang home dikasih 2 pasang gitu. Jadi ya kalau habis misalkan bagaimana ya biasanya dikasih lagi sih sebetulnya, tapi ya piraku gitu ya dikamanakeun. Kalau memang ada yang dikasih ke misalkan ke penonton gitu ya, ya itu mah nanti ada apa ya namanya itu ya dibilang beli bukan, tapi ya ada kompensasi lah gitu ya namanya, naon lah ngejelasinnya ya, pokoknya mah seorang 2 dapatnya gitu ya. Lalu yang kedua, Kang, kapan Persib ketemu Persija? Perasaan belum pernah main. Nanti tanggal 11 Januari 2026 sengaja Persib menghadapi Persija itu dijadwalin paling akhir putaran pertama gitu ya. Jadi di laga akhir putaran pertama Persib dulu menjadi tuan rumah menghadapi Persija Jakarta di GBLA teman-teman. Jadi ya seru lah. Makanya kalau yang belum pernah nyetadion, manfaatkan momen menghadapi Borneo besok, menghadapi PSM, menghadapi Bangkok, minimal beli 1 kali tiket dulu biar bisa nonton menghadapi Persija nanti ya. Karena ada syarat biasanya harus pernah menonton laga Persib terlebih dahulu untuk membatasi penonton teman-teman gitu ya. Lalu yang selanjutnya pertanyaannya, pami pemain anyar di bulan Januari emang tos bisa main di putaran 1 atau nunggu putaran 2? Pami pemain anyar di bulan Januari emang tos bisa main di putaran. Maksudnya mungkin kalau yang sudah dibeli gitu ya, mungkin belinya sekarang atau putaran 1 masih berjalan gitu, apa bisa dimainkan? Tidak gitu, mainnya tetap di putaran kedua karena kan harus ada ngurus administrasi dan lain sebagainya gitu mungkin ya. Jadi pertanyaannya juga punten ini mah please, jadi saya juga sedikit ini, tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan kita juga ngerti ya. Lalu selanjutnya, Kang mau beli tiket 1 buat anak langsung di Graha bisa nggak kalau yang antar sudah beli di aplikasi? Kalau buat anak, nah itu dia, ini tuh kita masih ada pembatasan ya. Jadi 1 akun 1 tiket, kecuali yang punya paspor Planet Persib itu bisa membeli 1 akun 4 tiket. Tapi kalau buat anak ya
anaknya berapa tahun dulu gitu ya. Kalau lebih dari 7 tahun sebetulnya sudah bisa bikin akun di Persib Apps dengan KIA atau kartu identitas anak. Nah, kalau yang memang belum bikin ya nggak bisa beli gitu ya. Ya alternatifnya apa ya? Kalau 7 tahun ke bawah ya apa ya beli di calo mungkin gitu ya. Tapi ya itu jadi nggak ada penjualan secara offline gitu ya. Jadi di Graha pun tidak ada penjualan tiket kecuali beli produk dulu. Produk kalau dulu mah 750.000 dapat satu tiket. Nah, ini juga ya kalau mangga sajalah buat akang atau tetehnya gitu ya. Kalau mau ini mah ada alternatif lain, tapi bisa dicontoh bisa tidak. Ya bikin akun istrinya suruh bikin atau ya siapalah saudaranya, nanti tukarkan ke penukaran tiket. Nah, tiketnya itu nanti bisa dikasih ke anaknya gitu, lebih gampang ya. Lalu selanjutnya, lawan Borneo sama Malut wajib U23 atau enggak, Kang? Itu kan laga tunda. Tidak, teman-teman. Satu tim yang memang pemain U23-nya dipanggil ke tim nasional itu tidak wajib ada U23. Jadi Persib bebas untuk melakukan game plan-nya gitu ya. Jadi tidak perlu ada U23 menghadapi Borneo ataupun Malut. Lalu selanjutnya, Kang, kalau mau beli jersey Persib yang ada nomor punggungnya gimana ya? Kan di Persib Store nggak ada nomor punggungnya. Itu biasanya gini, jadi Akang kalau mau beli gitu ya, ketika mau check out itu ada di pesannya, atau gini aja, kirim pesan dulu kan di Shopee ya, di Shopee itu kirim pesan dulu, saya mau sekalian dengan name set punggung gitu, nanti dibalas sama dia, dikasih linknya gitu ya, sama admin Persibnya dikasih link, diisi nanti ya nomor berapa, namanya siapa, tapi beli lagi ya kalau nggak salah 75.000 teman-teman untuk nambah nama di punggung gitu. Nah, ini ada beberapa teman-teman yang ingin disapa juga katanya, boleh sob, ayo kita munculkan. Baik, langsung saja ada dari Kang Salman di Tambak Baya, Garut, lalu ada Kang Denny Boyo, Jelekong, Bale Endah, lalu ada Kang Asep Denny, Boboko, Majalaya, ada Bobotoh Viking Ranjeng, Bandung, Bobotoh Ujung Berung, Bobotoh Cugenang, Cianjur, Bobotoh Ben Hill, Bobotoh ada Abah Hari dari Jogja, ada dari Balai Riam, Kalimantan Tengah, ada dari Geger Kalong, Bobotoh Kang Tantan Otoy, Bojong Soang, lalu dari Bobotoh Limbangan Sari, Cianjur, lalu Kang Diki Afrianda dari Bobotoh Sragen, lalu dari Mang Chandra Konveksi Kasur Bayi Ranca Kasiat, di mana ini? Lalu ada Kisunda Boboko Pasir Gunung Manglayang, ada juga dari Bobotoh Pemalang, Bobotoh Kudus, Bobotoh Pelabuhan Ratu, dari Bah Dadang di Cibuntu, Kang Aceng Depok, dari Bobotoh Batu Jajar Kabupaten Bandung Barat, Kang Kadek Kang Kadek atau nama daerah ini dari Kadek Lebak Banten, lalu ada di Cipatujah, lalu juga kita bacain semua aja. Dari Bobotoh Cipatujah, lalu dari Kang Ardas Paprika Cisarua, dari Bobotoh Bayu Remi Garut, Bobotoh Gunung Pancir, Bobotoh Dawuan Majalengka, Bonjopi Cidadap Girang, Bobotoh Ciamis Cikoneng Ciangini, Bobotoh Cijuhung Sukaratu Tasik, dan terakhir dari Bobotoh Pangalengan. Masih ada Kang Sumadi, lalu dari Kang Tatan, udah ya, dari Kang Obar Sobana Sancang Garut. Nah, ini dari Kang Hilman Dago. Baik teman-teman, itu mungkin sebagian informasi yang bisa saya kasih di hari ini atau kita sharing gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan menambah wawasan Bobotoh semua juga. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.